Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Putu Ayusari Swandewi, absen 28 dari kelas 8D. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja pengaruh triguna dalam manusia dan saya juga akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan triguna dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui, triguna adalah 3 sifat dasar manusia sejak lahir. Triguna terdiri dari satwam, yaitu sifat yang bijaksana, rajas, yaitu sifat agresif dan ambisius, dan juga tamas, yaitu sifat malas dan lambat. Pengaruh ketiga sifat tersebut jika mempengaruhi manusia akan seperti ini. Sesuai yang terkandung dalam kitab Uraspati Tattwa, Sloka 20, jika satwam lebih besar daripada rajas dan tamas, maka Atman akan mencapai moksa. Dalam kitab Uraspati Tatma, Sloka 21, jika satwam dan rajas sama besarnya dan lebih besar daripada tamas, maka Atman akan mendapat kebahagiaan. Pada kitab Uraspati Tatma, Sloka 22, jika satwam, rajas, dan tamas sama besarnya, maka Atman akan terlahir menjadi manusia. Pada kitab Uraspati Tatma, Sloka 23, jika rajas lebih besar dibanding satwam dan tamas, maka Atman akan mendapatkan penderitaan. Pada kitab Uraspati Tatma, Sloka 24, jika tamas lebih besar daripada satwam dan rajas, maka Atman akan terlahir pada dunia binatang. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang cerita yang berkaitan dengan triguna dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini saya dapatkan dari buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Judul ceritanya adalah Kelinci yang suka mengulur-ulur kerja. Suatu hari, di hutan yang lebat, tinggallah 2 binatang yang bersahabat. Mereka adalah si kelinci dan si tupai. Setiap hari, kedua sahabat ini selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Si tupai dan si kelinci setiap hari keliling hutan sambil bermain. Pada suatu hari, si tupai berkata kepada kelinci, "Kelinci, sekarang sudah memasuki musim hujan. Biasanya kita suka kebasahan jika kita tidak memiliki tempat tinggal. Ayo kita buat sarang supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." Kak Kelinci menjawab, "Ya, betul juga kata kamu. Tetapi hari ini aku merasa lemas dan capek. Izinkan aku istirahat dulu." Menjelang sore, cuaca mulai berubah dan hujan pun turun dengan lebatnya. 2 sahabat ini langsung berlarian mencari tempat berteduh di bawah pohon. Karena hujan yang lebat, kedua sahabat yang berteduh itu pun basah dan kedinginan. Si tupai kemudian menggumam, "Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah kuyup kayak begini." Si tupai kemudian menggumam, "Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah kuyup kayak begini. Kita bisa duduk dengan tenang sambil menonton hujan, namun apa daya, semua telah terlanjur." Si kelinci mendengar dan berkata, "Ya, betul juga apa yang kamu katakan. Oke, kalau begitu bagaimana besok pagi kita akan buat sarang?" kata kelinci lagi. Pagi-pagi, matahari belum terbit dengan sempurna, cuaca sangat cerah. Tupai mengajak kelinci untuk mulai membangun sarang yang indah dan nyaman, sehingga kalau hujan turun tidak kebasahan. Tupai berteriak memanggil kelinci, "Kelinci, bangun! Cepat kita pergi cari kayu untuk membangun sarang, mumpung cuaca sangat cerah dan masih pagi." Kemudian kelinci menjawab, "Aduh Tupai, ini masih pagi banget. Nanti sajalah kita mencari kayu untuk membangun sarang. Masih banyak waktu untuk membangun sarang. Toh, hujan tidak setiap hari kan? Lebih baik kita main saja." Mendengar jawaban kelinci, tupai terpengaruh dan mengikuti kemauan kelinci dan bermain-main. Karena keasyikan main, mereka berdua tidak sadar mendung menutupi langit. Kemudian hujan turun. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat untuk berteduh. Kemudian tupai mengeluh, "Alangkah enaknya jika kita jadi buat sarang hari ini, maka kita tidak basah kuyup lagi." Kemudian tupai berjanji dalam hati, "Besok kita harus membuat sarang. Saya tidak ingin terus basah seperti ini kalau hujan turun." Namun kelinci yang pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya dan berkata, "Kita lihat besok apa aku semangat atau tidak untuk membuat sarang."
Kelinci yang suka mengulur-ulur pekerjaan selalu menunda-nunda jika diajak membuat sarang. Hal itu membuat tupai pasrah. Penjelasan dari saya sangat amat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Dengan hormat saya ucapkan Om Santi 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 Om.